Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Silda Aulia dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 3A akan menjelaskan tentang 7 komponen OSI layer. Dimulai dari pengertian dan sejarah layer OSI. Model Open System Interconnection atau yang disingkat dengan OSI diciptakan oleh internasional terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebuah data tersebut harus mewakilkan 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian, di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambah satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. 7 komponen penyusunan OSI layer itu sendiri adalah: yang pertama, physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyisilam, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengambelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card. Adapun perangkat jaringannya terdiri dari repeater, multiplexer, hub, TDR, amplifier. Yang selanjutnya adalah data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer to switch unmanaged beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layer ini menjadi 2 sublayer, yaitu lapisan Logical Link Control atau yang disingkat dengan LC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error, notification, dan flow control. Sedangkan sublayer MIC mengatur pengalamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Adapun perangkat jaringannya terdiri dari bridge, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, dan NIC. Yang selanjutnya adalah network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Perangkat jaringannya terdiri dari bridge, switch, ISDN, router, intelligent hub, NIC. Yang selanjutnya adalah transport layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, atau IP berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Adapun perangkatnya adalah router yang memiliki fungsi tambahan seperti firewall. Protokolnya terdiri dari TCP, UDP, SPX, SCTP, EVX. Yang selanjutnya adalah session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Protokolnya terdiri dari NetBIOS, namespace, mail slots, RVC, X-Window, dan MVS. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan
oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT dan juga Network Shield, semacam Virtual Networks Compounding atau yang disingkat dengan VNC atau Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang selanjutnya adalah application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, PTF, SMTP, dan MVS. Protokolnya terdiri dari FTP, TFTP, SNMP, SMTP, Finger, Talent, APPC, SMB, Govher, dan HTTP. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan dalam penjelasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.